30 tahun lalu, aku memotong gerbang dunia siluman dengan satu tebasan pedang, memukul mundur ras siluman. Dunia menjulukiku Tuan Pedang Dunia Manusia. Tiga 30 tahun kemudian, pahlawan telah menjadi simbol yang usang. Tak ada lagi yang ingat namaku. Tapi untuk menekan raja segala siluman yang perlahan bangun di bawah tanah, aku terpaksa jualan sate di sini. Uap dan asap kehidupan duniawi ini justru adalah suplemen terbaik untuk pedang pembasmi dewaku. Meski sudah berkarat, masih bisa membantai dewa. Kata kunci pedang pembasmi siluman terdeteksi. Sistem tempat dewa di dunia fana telah diaktifkan. Silakan tuan rumah mengikuti kata hati untuk membuat pilihan. Misi saat ini, kenalan lama akan muncul dan segel Huang akan melemah. Perlu menggunakan pedang sebagai umpan untuk membuatnya menampakkan wujud asli. Opsi A, tolak menyerahkan pisau daging melawan hukum dengan kekerasan. Hadiah, kartu pengalaman gelandangan 1 lembar. Opsi B, menuruti jalan langit, aktif menyerahkan pisau daging. Tunggu 10 kali hadiah, buka makna pedang siluman babi lapis pertama, memicu alur pertemuan kembali dengan kenalan lama. Serahkan pedang untuk memancing musuh masuk lebih dalam. Sistem yang aneh ini lumayan jago main strategi. Pilih B. Pak Shen, kenapa kamu lagi? Ini adalah landmark kota, jendela peradaban. Siapa yang izinkan kamu bikin polusi asap di sini? Tahi lalat ini. Hari bersalju itu dulu. Gadis kecil yang nangis cari ibu. Tak disangka, sudah besar begini. Ketua Li, aku sedang menekan uap dan asap siluman. Memutuskan sate kambing dunia fana ini. Mau coba 2 suap? Pak Shen, tolong jangan cari muka. Entah kamu seorang kultivator atau orang biasa, di depan peraturan pengelolaan kota Biro Jalan Langit, semua setara. Kamu berjualan di jalan dan menghasilkan asap, harus diperbaiki. Shen Che, aku tahu hidup kultivator mandiri seperti kamu tidak mudah, tapi ini bukan alasan untuk melanggar aturan. Mohon bekerja sama dengan penegakan hukum Biro Jalan Langit kami. Dia mau menyita peralatanmu. Ini persembahan untuk menekan raja segala siluman. Kalau lepas dari talenan, aku khawatir kamu tidak bisa menahannya. Pisau dapur berkarat bisa menekan apa, Pak Shen? Alasan tahayul feodal seperti ini bukan pertama kali ku dengar. Berdasarkan senjata tajam terkendali dan pengelolaan senjata energi spiritual, tolong serahkan pisau ini kepada saya untuk disita sementara. Kami akan buatkan surat tilang. Kamu bisa mengajukan banding ke kantor polisi. Baiklah, kalau sudah ketua Li yang bicara, ini, pegang yang kuat ya. Barang ini karakternya kurang baik. Kenapa ya? Aku lihat dia kok merasa agak familiar. Ketua, barang terlarang telah disita. Kami segera membongkar lapaknya. Jangan salahkan aku, nggak ingetin ya. Akibat membongkar lapak ini. Segelnya akhirnya mulai longgar. Wah, Nona kecil, saat ini juga, mudah mengundang dewa, tapi sulit mengusirnya. Ketua Li, bawa pulang barang rongsokan ini juga. Ini cuma besi tua, bahkan tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali. Entah kenapa, selalu merasa ada maksud tersembunyi dalam perkataan Tuan Shen itu, dan perasaannya terhadapku sangat mirip dengan orang itu waktu aku kecil. Sudahlah, aturan ya aturan. Bahkan kenalan pun tidak boleh bertindak sembarangan. Kok tiba-tiba dingin? Ini kan musim panas? Cepat lihat, air yang keluar dari air mancur itu, kok warnanya hitam? Daging dan darah. Daging dan darah yang segar. Kualitas iblis zaman sekarang benar-benar berantakan. Bahkan tutup botol bir saja. Ketua Li, ada reaksi energi spiritual tinggi di alun-alun.
Nilainya melampaui 3.000. Tidak, sudah 5.000. Apa? Bagaimana mungkin? Itu kan zona aman mutlak. Terdeteksi reaksi iblis dalam jumlah besar. Medan magnet segel di bawah tanah sedang runtuh. Shue, apa yang kau lakukan? Kenapa segelnya bisa gagal? Segera pimpin tim untuk menekan. Kalau ada masalah, kau yang bertanggung jawab. Jangan-jangan pedang tua itu benar-benar mata dari formasi segel? Jika benar aku yang salah, aku akan menanggung semua tanggung jawab. Tapi sekarang menyelamatkan orang lebih penting. Kumpulkan tim aksi khusus. Bawa senjata energi spiritual model terbaru. Xiao Shen, sepertinya ada masalah di sana. Kau tidak mau lihat? Katanya kau juga pernah berlatih. Buat apa berlatih? Ketua Li kan bekerja sesuai aturan. Kalau aku pergi sekarang, bukannya malah mempermalukannya. Terdeteksi host berhasil menggunakan pedang singa untuk memicu kekacauan. Pionir Raja Iblis setengah telah muncul. Silakan buat pilihan tepat waktu. Pilihan A, segera bertindak. Membantai semua di tempat. Hadiah, 1 piagam Hao Ziming. Pilihan B, diam saja. Tunggu sampai momen kritis baru bertindak. Biar beberapa orang mengerti aturan tidak bisa menyelamatkan nyawa. Hadiah, membuka segel kedua dari makna pedang babi iblis. Piagam warga baik tingkat 2. Benda itu bisa ditukar dengan berapa botol Sprite? Ayo bos, bersulang. Kembang api malam ini baru saja dimulai. Tembak ke kepala, jangan biarkan mereka keluar dari area karantina. Ketua kelompok tidak bisa membunuh mereka. Mereka bisa menyelinap ke dalam bayangan. Oh, Nona, pertarungan kasar seperti ini tidak cocok untukmu? Konselor Ouyang, akhirnya kau datang. Makhluk-makhluk kotor ini, hanya sihir yang mulia yang bisa menyempurnakan mereka. Cahaya penghakiman. Wah, terlalu berlebihan. Menggunakan sihir cahaya untuk melawan iblis kegelapan. Terlihat saling menahan, sebenarnya malah mengisi energi Raja Iblis ilusi. Tidak paham keseimbangan yin-yang. Si kura-kura tua ini sepertinya bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata hematik. Sangat kuat. Inikah kekuatan ahli tingkat atas? Tidak seperti Tuan Shen. Meskipun juga seorang kultivator, tapi terlihat terlalu malas dan berantakan. Senche, si pedagang kaki lima yang jual sate, semut rendahan seperti itu pantas dibandingkan denganku? Sepertinya inilah sumbernya. Kebocoran tingkat ini. Aku hanya perlu 1 segel cahaya suci untuk menyelesaikannya. Itu konselor Ouyang. Dia lulusan terbaik dari Harvard Magic Academy. Gods will eventually kneel before the true God. Apa? Ini tidak ilmiah? Kenapa sirkuit magiku terputus? Konselor Ouyang, ada apa? Jangan panik. Lihat aku. Ya, Lemah sekali. Divine Shield. Konsultan Ouyang. hahaha. Sialan. Body Tianxiang terbang sendiri. Ini siluman kuno dari timur. Tidak kompatibel dengan sihir barat. Ini tidak adil. Bahkan kamu juga tidak bisa? Manusia, bau kalian benar-benar memuakkan. Tapi aku mencium aroma pedang itu. Hahaha, tukang jagal sialan itu sudah tidak ada. Hari ini aku akan melahap semua orang di kota ini. Tukang jagal. Apa yang dikatakan Shen Qiu benar? Dia benar-benar sedang menekan apa yang sebenarnya telah kulakukan. Aku demi apa yang disebut surga. Dengan tanganku sendiri menyegel iblis. Terdeteksi monster kelas A sedang mengamuk. Apakah Inang akan bertindak? Opsi A, terus menonton. Tunggu kota hancur dan orang mati. Hadiah, buah jalan tanpa amarah 1. Opsi B, ambil kembali barang milikku. Sekalian beri pelajaran pada anak nakal. Hadiah, pelopor pusat, saran lapis kedua. Jalan tanpa amarah terlalu membosankan. Bakar-bakar daging lebih seru. Pilih B, Crash. Hei. Tolong,
Hei, Sapi tua, itu fasilitas umum. Kalau rusak harus ganti rugi. Dan kamu menghalangi tempatku berjualan. Tuan Shen, benar-benar kamu? Kamu siapa? Kenapa tubuhmu berbau bintang sial itu? Oh, siapa aku tidak penting. Yang penting, kamu sudah melampaui batas. Tangan meski tanpa senjata, kamu adalah racun hina di dunia manusia. Sudah mengenaliku, maka sadarlah. Tinggalkan daging paha, terbaik. Jutu 3. Yang lain, minggir ke bawah tanah. Itu dia yang jualan barbecue. Dia ternyata sekuat itu. Ini palsu. Dia pasti pakai obat peningkat tenaga terlarang. Ketua Li, jangan tertipu. Ini pasti akal-akalan siluman. Dia sekutu dengan siluman, Sekutu? tapi coba pikirkan, kenapa begitu dia ada, siluman langsung ditindas? Kenapa begitu dia pergi, siluman langsung muncul? Ini jelas hewan peliharaannya, untuk berakting, menipu kepercayaan Biro Langit. Konsultan Ouyang, dia baru saja menyelamatkan kita. Lagi pula, aku yang menyita pisaunya sampai terjadi masalah. Itu juga rencananya, dia ingin membuatmu merasa bersalah. Tidak, aku percaya naluriku. Dia bukan orang jahat. Shenche, jika kamu memang tidak bersalah, buktikan padanya. Syukurlah kamu masih punya hati nurani. Tidak sia-sia mimpi kecilmu dulu. Lihat, Tuan Pedang, inilah semut yang ingin kau lindungi. Dia sendiri saja saling curiga. Kalau begitu, matilah kau juga. Bangunkan dua orang bodoh ini untuk hiburan. Terdeteksi fluktuasi suasana hati inang, apakah akan sepenuhnya meninggalkan perlindungan? Opsi A, tinggalkan. Berbalik pergi. Hadiah, teknik langkah bebas. Opsi B, biarkan ribuan orang menari sesuka hati. Hanya perlu satu tebasan pedang, buat dunia diam. Hadiah, panggil pedang dewa asli. Pedang pembasmi siluman. Bodohnya mereka urusan mereka. Tapi daerah ini wilayahku. Pedang, datang. Tanya dulu, tim polisi Biro Langit, apakah ini masih senjata terlarang? Babi siluman, pedangnya benar-benar. Kok pedangmu bisa berubah jadi pedang cahaya? Fluktuasi energi spiritual ini level SSS. Tidak bisa dideteksi? Barusan kamu mau makan tai. Salah paham, Tuan. Aku cuma keluar cari udara segar. Aku segera pergi. Terlambat. Sudah keluar. Harus mati. Inti api berkualitas tinggi, cocok buat dijadikan arang barbeque. Kamu mau apa? Kompor barbekyuku, ganti rugi. Sapi tadi itu juga karena pengawasan kalian buruk sampai lepas. Ditambah, biaya kehilangan kerja dan ganti rugi mental, total 10.000. Bayar pakai scan atau tunai. Dasar orang gila. Kamu baru saja membunuh siluman level 1, kok malah cuma mikir minta ganti rugi. Kamu harusnya melaporkan ke kantor langit. Ini adalah kepemilikan ilegal kekuatan berbahaya tinggi. Banyak omong lagi. Lidahmu kupotong buat panggang. Inilah orang yang kita cari. Tuan Pedang Dunia. Dia ternyata benar-benar ada di wilayah kita. Tapi sepertinya Ketua Li Sui sudah sangat menyinggung perasaannya. Dan juga menyita senjata tajam terlarangnya. Dasar bodoh. Segera hubungi Li Sui untukku. Suruh dia bagaimanapun juga meredakan amarah Tuan Pedang. Kalau tidak, dia jangan kerja lagi. Li Sui, segera minta maaf pada pria itu. Dia adalah dewa pelindung yang dicari kantor pusat selama 30 tahun. Dewa pelindung? Tuan Shen, maafkan saya. Saya tidak bisa membedakan orang hebat, hampir menyebabkan malapetaka besar. Sudah. Jangan banyak basa-basi. Ingat transfer uangnya saja. Babi siluman akhirnya muncul. Membunuh anjing penjagaku kira bisa selesai begitu saja. Wah, si tua bangka akhirnya mau bangun juga. Lari, cepat lari. Ini kekuatan tingkat dewa. Bahkan mentor datang pun, tidak akan bisa menahannya. Selesai, kita akan mati. Sudah 30 tahun, pedangmu sudah melemah. Pedangnya pecah, tapi tekadnya tak seperti dulu. Sepertinya kenyamanan duniawi telah menghaluskan sikapmu. Habis atau tidak,
Coba turun ke sini, pasti kamu tahu. Cuma bisa sembunyi di langit dan omong kosong. Hebat apa? Mulutmu tajam sekali. Hari ini, aku akan hancurkan kota ini terlebih dahulu sebagai persembahan untuk kemunculanku. Kiamat sudah datang. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Akhirnya. Di mana orangnya? Tidak akan bisa ditahan. Ini serangan tingkat transformasi. Diam. Misi utama, tempat hati di dunia fana, diaktifkan. Lindungi kota. Usir Raja Iblis. Hadiah proyeksi. Kembalikan kekuatan puncak selama 10 menit. Kalau bukan karena hadiah ini, hanya mengandalkan sedikit energi dari jualan sate ini, sungguh tidak cukup untuk melawan monster tua ini. Cahaya ribuan rumah berubah menjadi energi pedang. Kekuatan keinginan dunia fana. Kau malah meninggalkan jalan pedang agung dan melatih kekuatan yang paling hina ini. Hina, kau ini cuma kecoa yang cuma bisa bersembunyi di bawah tanah. Mengerti apa tentang kehidupan duniawi? Pergi! Benar-benar dia yang melindungi kita. Aturan yang selalu kujalani, di hadapannya tampak begitu pucat. Bagaimana mungkin dia sekuat ini? Jika Biro Langit memanggilnya, posisiku akan benar-benar hilang. Tadi si iblis itu jelas mengenalnya, dan masih ingin mengobrol dengannya. Mereka jelas sekongkol, dia sengaja menciptakan krisis untuk membersihkan namanya sendiri, ingin menjadi penguasa kota. Ouyang, kamu gila. Dia baru saja menyelamatkan seluruh kota. Lalu kenapa proyeksi iblis itu hanya menghilang, dan tidak dibunuh? Untuk keamanan, sekarang, atas nama Biro Langit, aku akan menghukum mati elemen berbahaya ini. Serangan tiba-tiba, ilmu sihirmu belajar pakai pantat ya? Tidak mungkin. Ini peluru pemakan energi, yang khusus untuk para kultivator. Aduh, Telingaku. Ouyang Feng, kamu gila. Aku akan menangkapmu. Semua jangan bergerak. Tempat ini sudah diambil alih oleh markas besar Biro Tiandao. Kepala, penasihat Ouyang dia. Tuan Chen, maafkan ketidaknyamanannya. Saya Zhao Shanhe, Kepala Biro Tiandao yang sekarang. Hormat kepada Kepala Biro Pedang. Kepala, Anda. Kali ini, kamu menendang baja titanium. Kepala Zhao, ya? Pasukan Biro Tiandaumu ini kurang terlatih. Itu kelalaian saya. Mulai sekarang, Ouyang Feng dicopot dari semua jabatannya. Diserahkan ke pengadilan. Kamu pilih. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Tapi saya tetap berpendapat, kalau bukan karena Tuan Shen bertindak, menurut peraturan, kami memang tidak bisa menanganinya. Saya terlalu kaku dalam bertindak. Hukuman tidak perlu. Ketua Li juga hanya menjalankan prosedur. Cuma otaknya agak kaku. Tungku panggang, meja kursi saya, dan 50 kilo daging kambing yang disiapkan hari ini. Tidak masalah, Tuan Shen. Segera diatur. Tuan Shen, karena identitasmu sudah terbongkar, lebih baik kembali ke markas besar. Kami membutuhkan situasi sekarang. Wujud asli Raja Iblis sudah mulai bergerak. Hanya Anda yang bisa mengendalikan situasi. Tidak tertarik, saya cuma pedagang barbeque. Asal tidak ada yang mengacak-acak lapak saya jamin kamu aman. Soal menyelamatkan dunia, pekerjaan berat seperti itu, serahkan saja pada yang mau jadi pahlawan. Ternyata sama seperti legenda, sangat angkuh. Selama dia masih ada, dunia masih ada harapan. Tuan, Sence itu terlalu kuat, tidak hanya menghancurkan tongkat sihirku, tapi juga membuatku kehilangan muka. sudah diduga. Kalau tidak kuat, dia tidak akan disebut pedang dunia. Bagaimana kita, segel Raja Iblis, karena tebasannya itu, justru jadi lebih kokoh. Kokoh, tebasan itu menguras energi kota, juga menguras tenaga jiwanya sendiri. Sekarang dia hanya kuat di luar saja. Minum ini. Ini darah Dewa Iblis yang diberikan Raja Iblis. Kalau sihir tidak bisa mengalahkannya, maka gunakan kekuatan di atas manusia. Asal bisa membunuhnya, aku rela mengorbankan segalanya. Sekarang, Biro Tiandao menguasai segalanya. Tatanan dunia terlalu stabil, aku mau kamu gunakan kekuatan ini untuk membuka celah. Lepaskan Raja Iblis, hancurkan tatanan yang ada. Hanya di atas reruntuhan kekacauan dan kehancuran, kekuasaan dewa baru bisa dibangun.
menjadi penguasa dunia baru. Hei, Tuan Sen, Antre untuk makan sate. Kalau nggak mau makan, minggir. aku datang untuk minta maaf. Terima kasih sudah membelaku waktu itu. Dan aku ingin konfirmasi satu hal. 20 tahun yang lalu, di panti asuhan Jiangcheng, ada seorang kakak laki-laki yang memberiku permen lollipop di tengah salju. Apakah orang itu adalah kamu? Permen lollipop apa? Aku nggak suka makanan manis. Cepat pergi, gadis kecil. Jangan ganggu usahaku. Pokoknya, kedepannya aku akan banyak belajar dari Anda. Tidak lagi terpaku pada aturan kaku. Oh ya, dengar-dengar, belakangan ini, di area kota barat muncul penyakit aneh, pelukan gila. Banyak orang tiba-tiba jadi sangat kuat, mengamuk dan menggigit orang. Apa yang kamu lakukan? Bau belerang dan bau mayat. Aroma ini sudah 30 tahun tidak kucium. Ini adalah kutukan jahat dari reaksi penolakan darah iblis DJ. Kamu baru kembali dari TKP? Iya, baru saja pergi ke TKP untuk ambil barang bukti. Kamu bilang ini bukan penyakit? Ini darah iblis. Ada yang sedang bereksperimen menyuntikkan darah iblis ke manusia hidup. Cepat bawa aku ke TKP. Benar saja, ada yang bereksperimen pada manusia hidup, menciptakan rekan buatan. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Siapa sebenarnya pelakunya? Hahaha. Shenche, lihat kekuatanku sekarang. Ini adalah rencana yang sempurna. Rencana untuk mengubah dirimu menjadi makhluk yang bukan manusia. Bukan hantu ini. Ini namanya evolusi. Ternyata Dr. Ouyang. Dia malah menjual dirinya ke ras iblis. Awalnya aku ingin memberimu jalan hidup. Sepertinya kamu tidak mau pergi. Hah, Lihat, inilah kekuatan dewa. Pedangmu mana? Keluarkan pedangmu. Aku takut mengotori pedangku. Untuk sampah sepertimu, satu jari saja cukup. Bajingan, mati kau, serangan naga api. Aduh, lenganku. Wah, aku punya tubuh abadi. Kekuatan Raja Iblis masih ada. Aku tidak akan mati dan tidak akan musnah. Terdeteksi lawan terhubung ke sumber asli Raja Iblis. Putuskan sambungan. Kebetulan, aku akan menjadikanmu batu loncatan. Orang tua itu memberiku hadiah besar. Tubuh abadi, ayo, kita lihat berapa kali kau bisa bangkit lagi. apa yang kau lakukan? Kenapa kekuatanku tertahan? Pinjam tubuhmu untuk meneleponmu. Bangun, orang tua. Shenche, bagaimana kau bisa masuk? Merayap lewat kabel internet. Ini kembang api untukmu. Sama-sama. Semut sialan. Tunggu aku bebas dari segel ini. Itu akan jadi hari kematianmu. Aduh, Tidak, tuanku, tolong aku. Sudah selesai. Sudah kubilang, sampah ya tetap. sampah. Shenche, dalang di balik layar, Ouyang Feng. Hanya pion belaka transaksi sesungguhnya akan segera. Pengumuman darurat. 8 titik di kota ini secara bersamaan mendeteksi gelombang Raja Iblis level S, bukan hanya alun-alun. Pusat Raja segala Iblis ingin mempersembahkan seluruh kota ini untuk menghancurkan segelnya. 8. Biro Langit level S. Bahkan jika semua orang digabung, takkan sanggup melawan satupun. Selamat atas kelahiran Raja Perang Naga Dewa, benar-benar hancur, kan? Awalnya ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, tapi malah dimanfaatkan. Kedai barbeku kali ini benar-benar tak bisa beroperasi lagi. Sungguh mencari mati. Krisis tingkat pemusnah dunia terdeteksi. Maukah Inang membuka segel 100% kekuatan? Jika Inang kembali ke tahta Dewa Hadiah, segel formasi pedang babi iblis, versi lengkap dibuka.
Sudah 30 tahun, biarkan dunia ini mengenaliku sekali lagi. Buka segel. Akulah Tuan Pedang Dunia Fana. Shenche. Di depan adalah Tiongkok, Iblis, dan Siluman minggir. Formasi pedang pembasmi dewa. Buka. Aduh, orang hina sekali, hina selamanya. Kami akan kembali. Memaksakan diri menguras kekuatan asal tubuh. Biayanya terlalu besar. Retakan Dao di Golden Core ini mungkin butuh waktu lama untuk dipulihkan. Tuan pemimpin pedang, Tuan, porsi ginjal babi Tuan tadi keren banget. Beri saya 10 tusuk ginjal lagi. Oke, selanjutnya. Inikah yang disebut kota pahlawan? Sungguh kacau balau. Tempat berkumpulnya orang-orang biasa, sangat kotor. Makanan rendahan seperti ini pantas disebut camilan? Kalian siapa? Turun segera. Ini zona larangan terbang. Penegak hukum biasa dari Biro Dao, berani-beraninya melarang kami, para dewa. Tempat ini telah mengalami kebangkitan energi spiritual. Sekarang telah disita oleh Sekte King Cheng sebagai markas kami. Kios ini tepat berada di pusat formasi. Harus dibongkar. Semua orang biasa, minggir sekarang. Jangan ganggu sate kambingku, nanti gosong. Kamu tidak akan sanggup menggantinya. Dan kalau mau beli sate, antri yang baik. Aku adalah murid inti Sekte King Cheng, seorang kultivator. Menyuruhku antri bersama semut-semut ini. Kalian minta masalah? Orang biasa memang pantas mati. Tidak tahu diri, mengganggu bisnisku lagi. Apa? Ilmu pedang apa ini? Pedang angin puting beliungku. Ini ilmu pedang 100 langkah menusuk sate kambing. Bisa menusuk daging, juga bisa menusuk otak. Menyerap besi tua ini sebagai bayaran makan kalian. Kau tunggu saja. Kakak seniorku tidak akan membiarkanmu. Shuche. Saya usulkan rencana pemeliharaan manusia biasa. Semua warga kota harus membayar 80% penghasilan mereka setiap bulan sebagai pajak energi spiritual, sebagai imbalan perlindungan sekte kami. Itu kehormatan bagi mereka. Apa? Ini perampokan terang-terangan? Aku sama sekali tidak setuju. Nak, zaman sudah berubah. Yang kuatlah yang berkuasa. Bos, 100 tusuk daging kambing pedas setan. Kembaliannya buat saja. Lingxi ini cukup untuk membeli seluruh kiosmu. Wah, Aku tidak terima uang palsu. Bayar pakai QR atau tunai. Astaga, dia membuang Lingxi itu. Sia-sia sekali. Itu kan Lingxi kelas rendah. Cukup untukku latihan sebulan? kampungan. Energi murni yang terkandung dalam Lingxi ini cukup untuk menghidupi seluruh keluargamu selama 100 tahun. Kamu berani melemparkannya ke tong sampah untuk menghinaku? Apa itu? Energi batu jelekmu itu bahkan tidak setinggi arang ini. Jangan sok jago di sini. Kalau nggak punya uang bilang saja. Mau makan gratis ya. Ada masalah apa? Kepala Li, mereka berdua mau makan gratis. Tangkap dan suruh cuci piring di dapur untuk bayar utang. Bawa mereka pergi untuk cuci piring. Orang ini aneh. Dia pakai kristal api Lingxi kelas tertinggi untuk kayu bakar. Kamu harus menyelamatkannya. Dia? Dalam 3 menit. Kalau tidak, akan kami habisi. Kenapa kami harus pindah? Kami selalu makan barbecue di sini. Ayo. Manusia biasa bagaikan semut. Bisa menyumbangkan tanah untuk formasi kami adalah kehormatan besar bagi kalian. Kematangan madu ini, sedetik lebih lama akan gosong, sedetik kurang akan mentah. Memindahkan kompor saya akan mengacaukan Feng Shui. Geser sedikit saja, rasa dagingnya akan berubah. Keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku.
Formasi Tian Gang Beido aktif. Cuma tampilan doang, malah lebih praktis korek api tahan angin. Formasi Pengabur Dunia Fana. Hah? Pada dasarnya tak ada apa-apa, di mana debu bisa menempel. Oh, salah. Maksudnya, di mana bisa menimbulkan kesepian. Makhluk apa kau? Berani masuk ke sekte pedang King Cheng. Hari ini, aku akan membasmi tempat ini dengan darah. Anak muda, serahkan harta pusaka yang kau bawa. Buang sendiri kekuatanmu. Aku akan biarkan jenazahmu utuh. Gerakan mengiris daging ini terlihat sederhana, tapi setiap tebasannya mengandung prinsip alam semesta. Dia bukan sedang mengiris daging, jangan-jangan dia sedang membelah hukum ruang. Orang ini sudah mencapai tahap kesederhanaan sejati. Dia adalah ahli yang luar biasa. Kamu mikir apa sih? Cepat bertindak. Cuma penjual sate. Lihat aku mengambil kepalanya. Tebasan pedang King Ming. Besi ini langsung dipakai buat tusuk sate. Terlalu tebal, harus dibentuk dulu. Hah, Tidak mungkin. Pedang King Mingku ditempa dari logam langit 9 langit. Bagaimana mungkin kau memotongnya dengan pisau dapur tua? Asal pisaunya tajam, tidak ada besi yang tidak bisa dipotong. kalian orang tua-tua ini nggak baik-baik di rumah jaga cucu, malah keluar cari masalah, sok tua, nggak punya etik bela diri. Bajingan lancang. Hari ini akan kuperlihatkan kekuatan sejati Sekte Pedang King Cheng padamu. Persilakan wujud leluhur untuk menekan orang ini. Leluhur, tolong tunjukkan wujudmu. Bajingan ini telah menghancurkan pusaka sekte kami, mempermalukan nama baik sekte kami. Layak mati 1000 kali. Mohon leluhur turunkan hukuman ilahi. Bunuh si bajingan ini untuk memulihkan nama besar King Cheng kami. Aduh. Pedang saja tidak bisa digenggam dengan stabil. Mending pulang aja, bakar ubi. Tidak, dia itu. Ya Tuhan, benar-benar Anda, yang mulia, masih hidup. Xiao King, Xiao King. Akhirnya aku bertemu Anda lagi. Jangan kucurkan air mata dan ingusmu ke sateku. Jijik banget, kamu adalah Xiao King 300 tahun lalu yang cuma bisa meler. Ilmu pedangmu masih payah seperti dulu. Leluhur Agung, apakah Anda salah mengenali orang? Dia cuma penjual sate. Bangsat, tak punya mata. Beliau adalah yang mewariskan ilmu pedang padaku. Guru yang mencerahkan dan membimbingku menjadi dewa. Beliau adalah tuan pedang dunia fana yang sesungguhnya. Ilmu pedang perintis sekte King Cheng kami, berdasarkan gerakan guru saat asal-asalan mengayunkan ranting willow yang kulihat dulu, lalu berevolusi menjadi ilmu pedang itu. Kalian berani bersikap tidak sopan pada guru? Ai, aku cuma mau jualan sate dengan tenang. Kok susah banget sih? Bisnis ini masih boleh jalan gak sih? Nah. Bung, kalau tak ingin tempat ini jadi lautan darah, ikutilah kami. Tanganmu dingin sekali. Cocok untuk pekerjaan di gudang pendingin. Hati-hati, itu para penyihir barat. Ilmu sihir timur yang jahat apa ini? Masakan Tionghoa tidak cocok. Ini bawang putih khusus merek salib. Pedasnya mantap, kan? Ya. Ya. Kalian sudah datang, jangan sia-siakan tenaga kerja. Kalian terbang cepat, pas sekali untuk mengirimkan pesanan antar buatku. Siapa berani mencuri makan? Akan kusuruh habiskan sekotak bawang putih.
Penghinaan besar. Terbitkan surat buronan tingkat S global. Siapa yang bisa bawa pulang kepala kopi timur itu, hadiahnya 100 juta light holder. Ditambah anugerah 1 serpihan dewa. Kenapa alun-alun hari ini sepi sekali, Master Shen? Sepertinya sudah dibersihkan duluan, dan aku merasakan ada aura orang asing. Kepalamu, Chen Che, lebih berharga daripada barbekyumu. Master, kita dikepung. Jangan panik, Xiao Sue. Bukannya kamu selalu minta diajari cara memanggang sate? Ini pelajaran pertamaku untukmu. Untuk bahan, 3 ini bagus. Tekstur dagingnya padat, cocok untuk dipanggang arang. Kepompong ulat sutra emas, tinggi protein, digoreng sampai renyah. Anak-anak tetangga sampai nangis ngiler. Bajingan. Oh, dada. Dagingmu terlalu alot. Cuma cocok buat dendeng. Bau badanmu terlalu menyengat. Perlu 5 kilo bumbu untuk hilangkan amisnya. Jangan pilih aku. Aku tidak enak dimakan. Aku punya penyakit kaki. Bidah, dosamu hanya bisa disucikan oleh api suci. Orang timur yang hina dalam kemuliaan Tuhan, bertobat, berlutut. Malam-malam begini menyalakan lampu jauh, tidak punya hati nurani. Tuhan berfirman, di sini dilarang membunuh. Memutus mata pencaharian orang itu seperti membunuh orang tuanya. Dasar dukun, segera nyalakan kembali apinya. Kalau tidak, kau akan kubakar jadi kayu bakar. Aduh, Bodoh sekali kemuliaan macam apa. Di hadapan wajan hitamku ini, naga pun harus tunduk, dewa pun harus merangkak. Wajan ini sebagai bayaran sate kambingku. Wajan ini sebagai bayaran arangku yang tak bersalah. Wajan ini untuk ganti rugi uang arangku. Minyak domba kalian memang awet dan tahan lama. Pria yang kuat sekali. Aura maskulin yang tak masuk akal ini, kalau bisa bersatu dengannya, pasti akan melahirkan keturunan Ratu Iblis terkuat. Bang, 1 tusuk kucai bakar. Wah, cewek ini terlalu genit, pasti siluman rubah. kakak, aku buru-buru keluar sampai lupa bawa uang. Boleh bayar pakai tubuh nggak? Bayar pakai tubuh? Nggak boleh. Aura silumanmu terlalu kuat. Bikin dagingnya jadi asam. Rasanya nggak enak. Kalau dibuat sate, nggak ada yang mau beli. Aku bisa rugi. Dasar lelaki brengsek. Aku kan mau menggoda. Bukan buat dinilai sebagai bahan makanan. Pesona 9 ekor langit. Mendeteksi serangan mental level SS, mengonsumsi 0,01% energi kehidupan duniawi untuk memantulkan kembali. Dan menambahkan efek penggandaan super. Wah, ada rejeki kayak gini. Hah? Ah, kakak ganteng banget. Kakak, kamu sangat jantan, kakak. Aku mau beranakanmu banyak anak rubah. Li Shui, Chen Ming, kalian berdua masih bengong aja? Lapor polisi. Ada yang melecehkan pria baik-baik di jalanan. Li Shui, informasi darurat. Konferensi penyihir global akan segera diadakan di Pulau Penglai, di Laut Lepas Pasifik. Kekuatan Barat bersatu memberi tekanan. Jika Tiongkok tidak mengirim perwakilan, maka hak atas aliran spiritual global akan dianggap dilepas. Mereka secara khusus meminta jagoan sate, bukan dipimpin oleh Tuan Pedang. Ini jelas-jelas perangkap. Pulau itu sudah dipasangi jaring, bersiap untuk mengepung dan membunuh Tuan. Tuan demi negara. Tidak pergi terlalu jauh.
mengganggu bisnis saya. Tuan, lihatlah. Pulau Penglai itu bukan tempat biasa. Itu adalah peninggalan kuno. Di atasnya ada kepiting raja laut sebesar baskom. Udang mantap yang punya kaki dan bisa lari. Dan ada raja lobster laut yang hidup ribuan tahun. Konon dagingnya kenyal. Satu gigitan, energi spiritualnya meledak. Kepala Zhao, mengapa berkata begitu? Saya Shen Che, sebagai bagian dari Tiongkok. Menjaga martabat negara adalah kewajiban. Siapkan mobil, bukan kapal. Bawa pemanggang barbeque terbesar saya. Dan 100 jin arang tanpa asap. Ayo pergi. Senche, jalan ini tidak bisa dilalui. Hari ini adalah hari kematianmu. Bidah, di bawah saksi para dewa, terimalah pengadilan. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Mengganggu aku menangkap kepiting. Kalian bisa ganti rugi? Aha. Oh sial, panas, rambutku. Kampas rem ini harus diganti. Agak boros sepatu. Kakak, gaya driftmu keren banget. Bahkan debu yang berterbangan begitu artistik. Lain kali bisa lewat pintu depan tidak? Delegasi Huaxia datang naik mobil sampah kayak gini. Ini Pulau Penglai. Bukan tempat pembuangan sampah. Kau rusak perisai pertahanan. Lalu parkir ilegal, mobilnya disita. Ditambah bayar denda 1 miliar dolar AS. Aku kepala cabang Biro Tiandao. Kami punya kekebalan diplomatik. Di sini, tinju adalah diplomasi. Kalau mau bayar denda, tinggalkan mobil ini. Yang jadi jaminan, pulang saja. Kembali ke daratan. Berani memeras aku? Kau benar-benar cari mati. Tidak punya uang, tapi bisa bayar pakai barang. Cuma kaos lusuh yang kau pakai ini? Besi ini lumayan, meski ada campurannya. Tapi masih bisa buat beberapa tusuk sate. Wah, kau berani menghina kristalisasi teknologi tinggi. Biro S, H, I, E, L, D, ku, mati kau. Aduh. Apa? Ini tidak mungkin. Buka semua kemampuan terakhir. Terlalu rapuh. Aduh. Tanganku. Lengan kilinku. Beberapa batang titanium alloy ini lumayan buat tusuk sate. Nggak gampang karatan. Besi tua ini paling cuma nutup biaya parkir 5 yuan. Sisanya, hutang dulu. Nanti, aku bayar pakai cangkang kepiting. Setan. Ini setan. Tuan rumah tim pembongkaran. Mencapai prestasi parkir ekstrem. Mendapat hadiah, 10 botol bumbu serbaguna untuk bakar-bakaran. Ayo, kita urus check-in. Semoga dapat kamar yang ada dapurnya. Aduh, bau miskin dari mana ini? Satpam ngapain aja sih? Oh, ternyata perwakilan Huaxia. Maaf, kamar di Menara Dewa area inti sudah penuh. Penuh? Lantai 2 kan? Masih banyak yang kosong. Yang kosong itu disiapkan untuk para pria terhormat dari barat. Negara seperti kalian yang tidak diberkati dewa, cuma pantas tinggal di sana. Wah, itu kan monster kelas S, Cerberus. Orang Huaxia jadi makanannya, tinggal di kandang anjing aja, sudah terlalu dihargai. Mau suruh kakakku tinggal di kandang anjing? Tunggu aku tenggelamin pulau sialan ini, mulutmu akan kurobek. Santai, itu kan anjing penjaga. Sekaligus bahan makanan. Jangan sampai kamu bikin kabur bahan masakanku. Besar mulut, Hercules, gigit mati mereka. Aduh, liurmu ngecesin sepatuku. Ini kan anjing penjaga neraka. Kok jadi anjing penjilat? Jangan, itu tahta Sri Paus. Kamu bidah yang menghina dewa. Kalau gitu, siapa yang mau ambilkan aku secangkir teh?
yang puer tahun 82. Aku akan menghukummu atas nama Dewa Utama. Salib Dewa Raja. Gigit dia, nanti dikasih tulang. Buburku, minggir kau, kucing busuk. Gak ada puer. Ya udah, pakai air di baskom buah itu aja. Aku nggak pilih-pilih, tuan rumah. Berhasil mempermalukan. Berhasil mendapatkan gelar Master Penjinak Hewan. Daya rusak terhadap monster plus 20%. Perang perebutan sumber daya babak pertama akan segera dimulai. Silakan semua peserta menuju hutan segala hewan, aturannya, buru bahan makanan, untuk dicicipi oleh juri internasional. Kalau soal masak-memasak, ngomong dari tadi dong. Ini kalian sendiri yang nyari masalah. Orang Huasia ini datang untuk piknik ya? Di sini, seekor kelinci biasa saja bisa menggigit lehermu putus. Kelinci? Kepala kelinci pedas enak tuh. Tapi di sini udaranya lembab. Perlu ditambahin merica untuk ngusir lembab. Itu monster level A, pertahanannya kebal. Cepat mundur. Benar-benar bahan makanan yang luar biasa. Siapkan kuali, rebus air. Aku mau cari bahan. Master, itu T-Rex. Bisa makan orang. Keahlian memotong sapi terletak pada mengikuti alur. Pedang termasyur menghormati 4 penjuru. Hah? Ketakutan sampai begoya? Sama sekali nggak mempan. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan proses pengulitan T-Rex. Skill mengiris plus 999. Sempurna. Daging sebaik ini kalau nggak dibuat sashimi, sungguh mubazir. Kamu benar. Aku kan datang buat cari bahan. Kalian lanjutin aja kerokannya. Aku mulai masak dulu. Master, ini. Beracun, Kak. Lindungi aku. Aku bisa menemukan daging berkualitas tinggi di sini. Ini racun yang kusuling dari taring ular di neraka 9. Siapa yang makan daging panggang ini akan mati dengan usus bolong. Rasanya kayak wasabi basi. Kak, aku punya 9 nyawa. Aku hampir tidak tahan. Racun ini terlalu kuat. Menyerahlah. Racunku bisa mengikis perisai spiritual. Daging ini milikku. Kalian juga akan jadi pupuk untuk hutan ini. Hachi, memang kurang sedikti rasanya. Awalnya mau pakai jus lemon buat hilangkan amisnya. Karena kamu yang datang sendiri untuk kuhisap. Master, apa yang kamu lakukan? Itu racun mematikan. Bahan makanan premium seringkali butuh cara masak yang sederhana. Racun ini baunya asam manis, pas untuk menetralkan rasa berminyak daging Tyrannosaurus. Lebih meresap daripada jus lemon. Ini namanya barbecue rasa kimia. Kamu tidak mengerti, dagingnya sudah matang. Sebagai tamu yang datang, cicip dulu asin atau tidaknya. Kalau sudah kenyang, tidak akan kangen rumah. Wahahaha. Kamu. Aku ini Raja Racun. Aku kebal terhadap 100. Racun apa ini? Serangga gaib andalanku saja mati. Ini racun mutasi yang dikatalisasi oleh aura dunia fana milikku. Singkatnya, ini keracunan makanan. Terlalu pedas. Proses memasak kalian sudah selesai. Orang Tiongkok, aku datang untuk mengakhiri hidupmu. Teknologi adalah titik akhir evolusi manusia. Semua ilmu sesatmu itu tidak ada artinya di depan tenaga nuklir. Palu ini kayaknya cocok buat memecahkan kenari. Mode dewa sudah diaktifkan. Rasakan amarah kumparan Tesla. 100.000 volt. Wah, ini baru kekuatan dewa. Koki itu sudah tamat. Master, cepat letakkan tang besi itu. Kamu akan kesetrum. Waduh, jadi kakak Taizo lagi. Yo, ngecas 5 menit, memanggang 2 jam. Teknologi fast charge negara mercusuar ini bagus juga. Terima kasih untuk power bank dari sobat negara mercusuar. Bisa tambah lagi nggak? Bangsat sialan.
Berani-beraninya menggunakan energiku untuk memanggang daging. Aku akan menghancurkanmu jadi adonan daging. Hah, kekuatan apa ini? Sistem hidrolik meledak. Pinjam api dong. Kualitasnya jelek, kekerasannya kurang. Palu ini juga, cuma barang murahan dari Pinduoduo 9,9 yuan gratis ongkir. Ah? Selanjutnya, roh yang kebal serangan fisik. Aku lihat Koki kamu bisa apa lagi? Malam parade 100 hantu. Ha. agak dingin, kebal secara fisik. Ini agak merepotkan. Dia tidak bisa memukul mereka. Mereka berada di dimensi lain. Ini adalah serangan jiwa. Jimatku terbakar. Haha, di wilayah 100 hantuku. Hanya orang dengan jiwa yang kuat yang bisa bertahan. Pisau dapurmu secepat apapun tidak bisa memotong kekosongan. Matilah. Tidak bisa melihat itu karena kamu tidak menemukan cincin yang benar. Segala sesuatu membawa yin dan memeluk yang. Energi yang bertabrakan menciptakan harmoni. Karena adalah hantu, maka paling takut dengan api itu. Aroma asap duniawi, khusus mengatasi kejahatan yin. Pedih di mata. Terlalu menyengat, ini bau apa? Aku ingin pulang. Coba daging asap, bahkan jika hantu, harus meresap untukku. Sial. Terlalu menyengat, ini sama sekali bukan sihir. Ini adalah senjata biologis. Ah, tidak bisa lagi. Terlalu pahit. Leluhur, jangan pergi. Ini benda suci pengusir setan. Makan selagi hangat. Bau ini 10.000 kali lebih busuk dari gas beracun tadi. Tidak baik. Ada apa? Apakah tsunami akan datang? Kepiting rajaku akan kabur. Bau ini, karena mereka ketakutan. Monyet darat yang bodoh mencemari laut. Hari ini pasukan laut kami mendarat. Akan membersihkan kalian semua. Terutama Koki yang membawa dendam sesama klan. Aku akan memotongmu untuk sashimi. Wah, besar sekali. Ini pasti beratnya 1 ton. Cangkang tipis daging tebal. Kualitas terbaik. Jangan menghina dia. Dia juga bisa kamu makan. Kalau makan, akulah yang makan. Rubah ini apa otaknya bermasalah? Kamu yang bermasalah. Seluruh keluarga adalah siput yang sakit. Hei, siapa itu? Jika untuk lingkungan, kamu seharusnya melompat ke dalam panciku. Cangkangmu tidak hanya sulit terurai, tapi juga memakan tempat. Setelah dimasak, akan berbeda. Itu berkontribusi pada protein manusia. Kepala naga hijau, ekor kepiting raksasa. Aduh. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, itu tulang belakangku. Buang usus udang, atau akan mengganggu gigi. Pergi. Pemburu kelas atas seringkali muncul sebagai bahan makanan. Siapa yang memasak cucuku? Rasanya enak, matangnya pas. Bro, itu Mauritian, ya? Makhluk seperti ini bukan tandingan manusia biasa. Master, ini. Ini bisa dimakan? Ah, kakak. Ini terlalu besar. Aku takut. Memang agak merepotkan. Ayo kita lari. Dengan ukuran segini, jintan yang kubawa pasti nggak cukup. Harus beli grosir bubuk cabai. Sama, cari bawang putih, beberapa puluh ribu ton. Lari, cepat lari. Kakak, jangan pergi.
Itu bukan bahan makanan. Itu leluhur kita. Bisa mati. Bawa dia pergi. Jangan ganggu. Pesta seafood kali ini harus kudapatkan. Kalau wajan gak muat, jadikan langit dan bumi sebagai wajannya. Lautan sebagai kuahnya. Bisa. Bagus. Satu tebas, laut terbelah. Ini baru kekuatan aslinya, ya? Kau itu, koki iblis, kau ternyata belum mati. Wah, gurita tua. Sudah 100 tahun gak ketemu. Badanmu makin gendut. Jangan-jangan makan sesuatu yang susah dicerna. Misalnya limbah nuklir. Wajahmu kelihatan kurang sehat. Bisa kubantu obati. Dagingnya agak alot. Kayaknya harus direbus lebih lama. Aku Raja Kegelapan, bukan gurita. Celaka. Gunung suci ditelan. Harapan terakhir umat manusia padam. Tidak, belum berakhir. Tinta ini kualitasnya bagus. Pas buat bikin paella tinta cumi. Tapi amisnya keterlaluan. Perlu ditambah pedas. Pedas yang ekstrim. Tempat jiwa di dunia fana. Aji Aku. Teknik evolusi. Mataku. Meresap. Sekarang beneran meresap. Koki iblis. Jiwamu milikku. Asal aku bunuh kamu, aku bisa dapat kehormatan membunuh dewa iblis. Wah, aroma hotpot gurita malah ngundang maling nasi. Nggak bisa ditolerir. Aduh. Masa sih? Ini tombak pembunuh dewa. Hah, wajan anti lengket teflonku ini. Kebal segala sihir. Serbu, bunuh dia. Kunyah daging dan tulangnya. Bagus. Aku akan persembahkan jiwanya kepada Tuan. Kalian berdua, satu mau jiwanya, satu lagi mau darahnya. Wendong memang jago ngomong. Wendong, tapi tulang-tulang tua ini terlalu keras. Nanti gigi kalian patah. Hukuman ilahi, pengadilan cahaya. Awalnya aku mau kasih muka sama kalian, bos besar. Kamu yang maksa aku keluarin jurus andalan. Ranah penghancur dewa, buka. Aku kok jadi bawang putih? Jadi takoyaki. Bawang putih harus diulek dulu biar meresap. Aduh. Gurita harus diiris tipis biar segar. Jangan. Ampunin aku nggak berani lagi. Betapa sejinya jadi yang terkuat. Shenche, hahaha, kakak terlalu hebat. Kamu adalah dewaku. Inikah tingkat tertinggi dari penghalau dewa dunia fana? Sepertinya di dalam sana tersimpan bahan makanan legendaris yang luar biasa. Seperti hati naga dan sumsum phoenix. Dungeon utama Istana Naga Dasar Laut terbuka. Mendeteksi reaksi bahan makanan ilahi, silakan segera menuju. Kalian berdua masih bengong aja? Kuil kegelapan. Bawa jaringnya, ikut aku. Kita makan-makan. Bunuh. Wah, monyet daratan juga sudah bisa berenang ya. Pulang sana makan pisang kalian. Ini adalah wilayah suci Atlantis yang agung. Xiao Shui, tolong catat. Li. Perkiraan panjangnya 8 meter. Lemak di punggungnya melimpah. Potong besar-besar untuk bagian samping. Panggang kepala ikannya di bagian perut tengah. Kebetulan bisa pakai kuali besar di istana ini untuk merebus kuah.
Shifu, itu adalah tunggangan setengah dewa. Bangsat, ini adalah binatang suci keturunan Poseidon, bayangan laut dalam. Kau berani menganggapnya sebagai bahan makanan? Murka dewa laut. Cuma main semprot air doang, kebetulan aku mau cuci sayuran. Air laut dalam kaya akan mineral. Cocok untuk merebus sup kepala ikan. Pasti segar. Apa senjata sakti ini? Bisa mengabaikan kekuatan hukumku? Bayangan laut dalam. Telan dia. Kalau sudah diantar sampai depan pintu, aku tidak usah sungkan lagi. Versi sashimi, potongan ahli. Kualitas top langsung lumer di mulut. Kakak Chongsheng keren banget, WKWK. Tungganganku. Level berikutnya, semoga ada bahan makanan yang masih hangat. Bisnis di wilayahku kau rampas? Ujian Aula Dewa Makanan dimulai. Tantangan pertama, habiskan 10 ton naga gemuk khusus ini. Kalau tidak, kau akan jadi pupuk bunga. Apa ini senjata biologis? Kakak, ini lebih busuk dari bau mulut Leviathan. Ahahaha, manusia biasa. Sudah merasakan teror esensi fermentasi laut dalam selama ribuan tahun? Durian ini diberi apa? Bau amis ikan terbang, tidak diredam dengan serai. Durian difermentasi terlalu lama jadi asam. Yang paling gagal adalah, tahu busuk ini pakai tahu muda. Sama sekali tidak kenyal, seperti ingus. Ini pantas disebut masakan gelap, ini makanan babi. Berani-beraninya menghina masakanku, akan kucincang jadi bakso, hei. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, apa artinya mengubah yang busuk jadi ajaib. Dunia fana, kecilkan api, kentalkan kuah. Apa? Aroma ini? Aroma ibuku. Cicipilah sup kebahagiaan dewa versi perbaikan. Guru, terimalah aku sebagai murid. Aku sudah memasak selama ribuan tahun, tapi belum pernah membuat rasa seperti ini. Jiwa naga kuno terkesima. Mendapatkan kartu emas VIP Balai Pembunuhan Dewa. Semua bahan makanan gratis. Nah, Guru, cepat masuk ke area inti untuk hati naga dan sumsum phoenix. Manusia burung bersayap itu mengincar. Manusia burung, itu adalah sayap ayam bakar ala Orleans. berhenti. Manusia biasa. Ini adalah wilayah dewa. Saksikanlah berakhirnya nasib Huaxia di sini. Itu kehormatanmu. Susu, kamu suka yang rasa cola atau rasa Orleans? Aku mau yang level pedas gila. Beraninya kau menganggap malaikat mulia sebagai makanan. Hukuman ilahi, penghakiman cahaya suci, iya, .p. Xiao Shui, pinjam kacamata hitammu. Cahayanya terlalu silau, mengganggu pengamatanku pada api. Makasih, jadi lebih hemat. Karena kau manusia burung, harus ikut aturan burung. Tangannya yang mencabut bulu. Teknik rahasia, mencabut bulu. Hei, sayapku. Hentikan. Ini sayap pemberian dewa. Terlalu kurus, cuma tulang. Sepertinya makanan di barat tidak bagus. Susu, serahkan padamu untuk latihan. Nah, mau makan? Kalau mau, keluarlah sendiri. Lepaskan dia, serahkan Shenche. Atau petir akan mengubah daratan ini jadi tanah hangus. Inilah harga yang harus dibayar karena melawan dewa. Kegelapan akan menyelimuti kalian. Orang asing ini sama sekali tidak punya kesadaran sosial. Xiao Shui, susu.
Ambilkan aku baterai super besar itu. Dari bagasi Wuling Hongguang. Tapi itu masih prototipe, belum penuh dayanya. Ini kan power bank datang sendiri. Kau adalah pahlawan BBQ dari Tiongkok itu, bawa besi tua, mau apa, bersiaplah mati. Guntur menggelegar. Arahkan ke sini. Kurang sedikit volt. Aku meremehkanmu. Daya sudah penuh. Aktifkan mode BBQ seluruh pulau. Kau menghisap habis petir dewaku. Rasanya agak kesemutan. Lain kali ingat tambahkan jintan untuk menetralisir. Makasih, sobat. Bajingan, aku akan menabrakmu sampai mati. Cukup, Thor. Jangan mempermalukan diri di sini. Hidangan utama yang sesungguhnya akan segera dimulai. Hei, yang di seberang, berbaris rapi, satu persatu. Hari ini ada acara, bahan makanan prasmanan. Biaya masuk, 1 artefak sakti. Dasar makhluk rendahan, aku akan mencabik-cabikmu. Serangan Dewa Perang. Xiao Chumo, daging ayam itu terlalu alot, cocok untuk dibuat dendeng. Kamu, tangani dia, Shifu. Itu Dewa Perang. Takut apa? Dia sehebat apapun tetap protein. Naik dan gunakan pisau tulang yang aku ajarkan padamu. Astaga, bahkan Dewa Perang bisa berdarah. Kamu memaksaku menggunakan senjata pemusnah massal. Airman, sajikan asinan. Apa? Gas beracun biokimia? Ayo, coba satu gigitan untuk membuka selera. Yang disebut Ragnarok berubah menjadi pengungsian para dewa. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin. Nah, begitu. Sudah kukatakan, dari mana Barat punya begitu banyak dewa? Ternyata, yang disebut dewa-dewa Barat itu hanyalah sekelompok makhluk yang dimodifikasi oleh jurang. Senjata mendeteksi sumber jurang. Sistem kontak diserang oleh jurang. Peringatan, tempat jiwa di dunia fana. Sistem diputus paksa, sedang restart. Kenapa sendok ini begitu berat? Sistem kacau. Peringatan virus. Bisikan abis menyerang. Siluman babi menyarankan untuk disegel sementara. Wahahaha, kekuatannya hilang. Itu kekuatan pinjaman. Bunuh dia. Berkedut menyentuh guruku, langkahi dulu mayatku. Siapa yang berani sentuh kakakku, aku akan meledakkan diri. Guru bilang, seorang koki, meski mati, harus mati di atas kompor. Sistem menyarankan tuan rumah segera buang 3 beban ini. Larilah, melatih jalan tanpa emosi adalah solusi terbaik. Hah, diam kau. Perang tanpa jasa. Kau pikir kekuatanku kau yang beri? Salah, kau cuma alat. Jalanku adalah asap dan api dunia fana ini. Adalah cinta, benci, dendam, dan cinta yang membentuknya. Keluar dari sini. Pedang, datang. Jurusan ini, namanya asap dunia, fana, menusuk jantung. Datanglah ke abis, aku menunggumu di ujung dunia. Sekalian kita bicarakan istri sahmu yang hilang 30 tahun itu. Guru, apa yang dikatakan orang itu benar? Ibu guru, jadi kakaknya sudah menikah? Membasmi iblis, aku yang temanimu. Aceh, tunggu kali ini kamu berhasil menekan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia.
Kita buka warung sate. Aceh, tolong aku. Makanlah, habiskan ini. Kalian sudah lulus. Aku tidak mau makan, aku mau ikut kakak pergi. Dengar kata, tempat seperti jurang itu cuma ada sampah, tidak ada bahan makanan, tidak cocok untukmu. Sayang, tunggu aku. Kali ini giliranku melindungimu. Hentikan dia. Luncurkan nuklir. Siapa yang menghalangi? Apa? Master Shen, lama tidak berjumpa. Tidak menyangka, kan, anjing penjaga kuil selalu ada di sampingmu. Lao Zhao, waktu itu di alun-alun, aku sudah mencium bau amis ikan di tubuhmu. Aku kira kau sedang menjalankan misi penyamaran dengan menanggung malu. Tapi ternyata, kau benar-benar menjadi anjing peliharaan abis. Hahaha, manusia sudah tidak punya harapan. Hanya dengan bergabung dengan abis, seseorang bisa mencapai keabadian. Shen Ce, zamanmu sudah berakhir. Pernah lihat sate kambing? 100 langkah tembak tepat. Ada jeda 0,3 detik saat memulai serangan. Pertahanan cabai tuang minyak, lemah terhadap serangan pembekuan. Bahkan kepala badan Tian Dao yang paling dipercaya saja berkhianat. Lalu rakyat seperti kami ini harus percaya kepada siapa lagi? Kepala Zeng, kenapa? Master Shen, serang. Sekarang saat intinya ada di dada kiri. Si rubah tua, aktingmu cukup meyakinkan. Bahkan aku hampir tertipu olehmu. Lao Zhao, semoga perjalananmu tenang. Di kehidupan berikutnya, jangan jadi pejabat lagi. Datanglah bantu aku, anggap saja jadi tusuk sate. Tuan, di kedalaman abis, hati-hati dengan cermin itu adalah bayangan dunia. Masuklah ke lapisan pertama abis, koridor penyesalan, temukan titik anomali, atau kau akan terperangkap selamanya dalam kenangan. Hah? Bukannya aku sudah mencabutmu dari tubuh dan menghancurkannya? Kok aku masih bisa mendengar suaramu? Aku adalah sumber sistem dari abis. Tentu saja kau bisa mendengar suaraku. Baiklah, dasar kau memang bandel sekali. Biar kulihat apa maksudmu sebenarnya. Siapa kau? Kenapa datang mengganggu kebahagiaan kami? Matilah. Masa calon orang sukses yang gagal, kayak kamu mau menang lawan aku? Aceh, letakkan pedangmu. Tinggal di sini tidak enak apa? Yah, inilah hidup yang kuidam-idamkan. Palsu. Semuanya palsu. Apa katamu? Dulu aku cuma anak kemarin sore yang cuma bisa latihan pedang. Pertama kali membakar daging untuk istri. Jelas-jelas gosong. Terus garamnya kebanyakan. Asin sampai pahit. Dia jelas mengernyit karena keasinan waktu itu. Tapi tetap saja dihabiskannya sambil tersenyum. Tapi di sini semuanya terlalu sempurna. Sempurna sampai bikin jijik. Kenangan itu berharga karena ada penyesalan di dalamnya. Mau menjebakku dengan ilusi sempurna. Mimpi kali. Serangan ini namanya kegiatan duniawi. Kenyataan manusia. Sistemnya ternyata perangkat fisik. Ternyata yang disebut sistem tempering hati di dunia fana ini hanyalah program penyaringan untuk memproduksi juru selamat secara massal. Raja Iblis 10.000 sebelumnya, dewa-dewa barat, semuanya adalah produk gagalmu. Shen Ce, jangan berintegrasi denganku. Kau akan menjadi... Makanya di saat genting kau menyuruhku untuk lebih dulu menjadi kejam, karena mesin tidak membutuhkanmu. Sayangnya, kau adalah manusia, berdarah berdaging, berani cinta, berani benci, manusia yang suka makan sate. Inang memberontak.
Aktifkan program pemusnahan, karena kau yang sudah lama menghisap darahku di dalam tubuhku ini. Sekarang saatnya mengembalikannya. Segala sesuatu bisa dimakan. Hisap. Tidak, ini tidak logis. Aku adalah produk berbahaya tingkat tinggi. Kau tidak bisa memakanku. Kriuk-kriuk. Rasanya seperti ayam. Hahaha, sungguh luar biasa, bisa-bisanya melahap mesin pengasuhanku. Mari berkenalan kembali, aku adalah penguasa jurang maut, juga kakak kembarmu. Shen Yuan? Kakak kembar? Kenapa aku tidak tahu punya kakak? Adikku, masalah itu tidak penting. Yang penting, wanita yang kau cari ada di dalam sana, tapi mungkin dia tidak terlalu mengenalimu lagi. Adik ini, terkejut, bunuh dia, kamu hidup, dia yang bunuh, kamu mati. Astaga, inikah istri yang selalu dirindukan Master Shen? Istri guru sepertinya berubah jadi jahat. Sial, bagaimana Shen Jianxian tega melakukannya? Target terkunci, hancurkan. Haha, Gunner. Sayang, ini aku, Aceh. Kamu lupa hari hujan itu? Pria tampan yang menemanimu di jalan? Lupakan aku juga tidak apa-apa. Kamu lupa masih berhutang 200 rupiah padaku untuk belanja sayur? Tidak pergi. Hei. Ya. Jangan buang-buang tenaga. Dia sekarang adalah senjata paling sempurna dari Abis, Dewi Jatuh. Memori masa lalu sudah lama diformat. Memori di otak bisa dihapus, tapi perut juga bisa. Memori indera perasa adalah kode yang terukir dalam gen. Sayang, buka mulut. Rasanya ini. Mundur. Cepat pergi. Makanan manusia sialan. Bisa memecahkan cuci otak Abis? Hahaha, bunuh. Ya. Main. Karena kamu begitu suka bermain, pergilah ke lantai 2 bawah tanah untuk bermain dengan peliharaanku. Hahaha, Shen Yuan, tunggulah aku. Hahaha. Daging segar dari orang suci. Wangi sekali. Wah, besar sekali ini. Nanti butuh berapa banyak peluru ya? Teman-teman, malam ini ada update dadakan. Akan kubawakan pertunjukan membuka kotak dari jurang. Bahan kita hari ini adalah Tao Tie Abis. Wah, Shen Jianxian masih hidup. Itu Tao Tie? Ini bisa dimakan juga? Makan itu. Terlalu lambat. Kandungan lemak seperti ini pasti karena kurang olahraga. Untuk mengolah bahan ini, kulitnya harus dibuang dulu. Radiasi asap hitam terkonsentrasi di kulit. Apa yang kau lakukan padaku? Aku lihat dagingmu agak kencang. Akan kuberikan pijat kesehatan untukmu. Untuk melonggarkan dagingmu. Mode panggang arang dengan api 3 rasa. Ini namanya bubuk pedas spesial jurang. Tanaman beracun yang diambil dari sini. Aromanya sangat kuat. Ini. Apa rasa ini? Coba dulu. Kalau enak, kita buat kontrak pasokan jangka panjang. Ini enak banget. Ibu tidak perlu khawatir aku kelaparan di jurang lagi. Ceritanya kok jadi aneh. Ini saja bisa disuap. Pertunjukan Tao Tie. Aku makan diriku sendiri. Api dilarang keras di sini. Koki main api itu. Suhu tubuhmu membuatku sangat tidak nyaman. Membuang makanan adalah kejahatan berat. Kau ingin jadi es serut? Aduh, AC-nya dingin banget ya. Di wilayah kekuasaanku, panas adalah barang terlarang. Bing Feng Lingmu. Hukum fisika sudah diubah. Kulkas alami raksasa. Lupakan saja, Dongtian adalah satu-satunya tempat tujuanmu. Aku akan mengawetkanmu sebagai spesimen untuk dipersembahkan kepada sang penguasa. Diawetkan?
Kalau begitu, tanyakan dulu pada perlengkapan baruku ini. Kalau dari luar tidak bisa menyalakan api, mari kita mainkan mesin pembakaran dalam. Ayo, pukul aku. Bodoh. Ini sudah berakhir. Suara apa itu? Bangkit, nilai cincin rohmu. Teknik rahasia Chen, ledakan panci presto, versi Malatang. Tidak, tubuh es abadiku. Cuaca seperti ini cocoknya makan yang bikin berkeringat. Mau tambah 1 mangkuk lagi? Jangan bunuh aku. Aku tahu sebuah rahasia besar. Katakan sekarang juga. Kalau tidak, kepalamu yang tersisa ini akan kubuat jadi es serut. 30 tahun lalu, kantor langit asli itu tidak benar-benar musnah. Sebagian dari mereka bergabung dengan jurang. Mereka membentuk aliansi dunia jatuh. Sekarang mereka sedang menyerang bintang biru. Raja jatuh terdahulu. Wahahaha. 3 hari. Akhirnya menunggu sampai batasannya melemah. Nadi Naga Huasia sudah waktunya berganti pemilik. Lisue, dasar cewek kecil. Bisa jadi kepala cabang? Wat Yanxiang adalah pantangan besar. Guru terbalik benar-benar kehabisan orang. Suruh Shenche si bangsat itu keluar dan mati. Shifu ada di sini, Hanzi harus bertahan. Keluar dari Tiongkok. Oh, Dunia ini adalah catatan jiwa yang hilang. Halo, bisa dengar? Ini kedai barbeque abis. Pesanan antar siapa? Wahaha, pesanan ini kilat. Liu Xuan, tangkap. aduh, sakit. Apa ini benda aneh? Itu dipanggang dengan es abadi. Teknik dingin khusus untuk penyakit dingin kronis kayak kalian. Rematik, nyeri tulang, radang sendi. Ini kekuatan Shifu. Bangsa tua. Aku akan serang dengan ciri khas Shifu, gelombang pembentuk ulang. Ahahaha. Dukungan jarak jauh yang luar biasa. Tapi pemanasan sudah selesai. Perkenalkan. Ini adalah senjata pamungkas produksi massalku, 4 penunggang kuda apokaliptik. Setiap dari mereka punya kekuatan 10 kali lipat dari iris itu. Pergilah, jadikan bumi ini puing-puing. Hentikan. Yah. Sial, ini kiamat, gak mungkin dilawan. Shen Yuan main kasar. Di depanku ada lapisan penghalang ruang yang tak terhitung. Butuh setidaknya 3 hari untuk meledakannya. Sudah terlambat kalau tunggu sampai saat itu. Liman. Jadi dapur belakangku. Komporku jadi hidup. Bu, pinjam telurnya ya. Ini namanya dilapisi telur dan digoreng sampai keemasan. Jurusan pisau cair peledak dewa. Tidak mungkin. Kematian itu tidak bisa dibalik. Itu karena kamu belum ketemu koki yang bagus. Tenggelam aja lo. 1 selesai. 3 sisanya. Ini dia. Ini wilayah asli klan dewa kakakku. Mobilnya gede banget ya. Bangunan ilegal. Meriam penghancur. Tembak. Tenggelamkan. Pasti ikut aku. Taichi penenggelam. Penghancuran dunia. Ayo, alarm. Sistem keseimbangan. Error. Kaleng sekeras apapun pasti punya sambungan. Teknik pembuka kaleng dewa. Peti mati rusak. Inti terekspos. Ribut banget. Kayaknya kalian lagi panas nih. Minum yang asam-asam. Itu lebih baik. Tukar barang elektronik bekas, TV warna, kulkas,
mesin cuci, tukar pisau dapur, tukar baskom. Pengamatan selesai, sampel bintang biru dinyatakan musnah. Sakit banget kepalaku, Shifu. Apa itu? Dewa cuma tukang intip doang, karena ini mecha, mesinnya mestinya masih bisa dipakai. Susu, ikat dia, kuat-kuat, pakai kekuatan iblismu. Kakak mau ngapain? Antar pesanan, lokasi target, Stadion Kyuchumo. Ambil ember minyak cabai setan di bagasi, tuang semuanya ke mesin. Shifu, itu bakal meledakkan blok mesin. Master, jangan gegabah. Memang tujuannya meledak, habis perkara. Shifu benar-benar orang sakti. Coba rasakan jurus ini, pedihnya tak tertahankan. Terlalu pedas, penglihatan rusak. Yang buang sampah sembarangan itu sudah melanggar batas. Dengan ringan, aku akan menghancurkanmu jadi bubuk obat. Iya. Kelinci ini pasti disuntik hormon. Dagingnya pasti keras, nggak enak dimakan. Aduh. Pendatang, mati. Hei, salah orang. Nebangin gua juga percuma. Bro, menebang pohon itu membosankan banget. Gimana kalau nebang yang lain? Nebang apa? Bos yang kasih lo tugas itu. Pohon ini aset bos. Lo nebang pohon berarti bantu bos kerja. Lo harus nebang bosnya. Baru namanya bebas. Bener juga. Bosnya emang harus mati. Persetan dengan KPI lu. Aduh. Hah. Wugang, berani-beraninya lo memberontak. Gue udah lama nggak tahan sama kelinci bajingan ini. Wah, mantap bro. Laki-laki. Semua pengkhianat. Jadilah pemburuku. Atau jadi makanan untuk anak-anakku. Selera estetika Shen Yuan itu benar-benar aneh. Ayo, bersatu denganku. Mimpi kali. Aku jijikan. Untuk mengatasi serangga dan bakteri, butuh alat profesional. Layanan pembasmian Shen, menyeluruh tanpa celah. Kulitku. Bahan kimia planet biru sialan ini. Selama induknya masih ada, monster kecil tidak bisa dibasmi. Sumber kekuatan, Chang'e. Adalah pipa energi yang terhubung ke pohon osmanthus logam itu. Hah, ternyata dia mengisi daya lewat pohon itu. Cabut sumber dayanya. Lihat bagaimana kau bisa berkembang biak. Tusuk sate ini sudah paling lama menemani aku. Ya. Level bulan selesai. Permainan selesai. Adikku sayang. Bahan makanan yang besar sekali. Hidup ini sudah terbayar, karena mulutnya terbuka begitu besar. Jangan salahkan aku kalau aku tebas tenggorokanmu. Bangsat. Xiao Sue, Susu, dan Chumo, dan para pecinta makan di Bintang Biru. Apapun yang kalian lakukan, semua, nyalakan api dan masak. Aku perlu meminjam aura kehidupan sehari-hari kalian. Dan Tatika. Guru, butuh api sebanyak apa? Kami akan memberikan semuanya.
Pedang ini tidak menebas tubuh fisik, hanya menebas khayalan. Kelezatan tertinggi di dunia adalah kebahagiaan sederhana. Rasanya seperti sup panas ibu di masa kecil. Hebat sekali. Aura kehidupan sehari-hari. Aku akan menungguimu di kedalaman inti bumi pertempuran sejati di kampung halaman kita. Anak kamu, sudah saatnya aku memberitahumu tentang rahasia sejati asal-usulmu. Jangan pergi di depan jalan buntu. Siapa kau? Aku adalah dirimu 50 tahun kemudian. Seorang pecundang yang tak bisa menjaga apapun. Inilah satu-satunya makanan di masa depan. Suplemen bertahan hidup tanpa rasa apapun. Dengarkan aku, bawa Li Sui kabur dari galaksi Bima Sakti. Hidup seadanya lebih baik daripada mati. Dialog dengan diri sendiri yang sangat mengharukan, HMPH, pilihan yang bijak. Adik, berkorban untuk para semut itu, setimpalkah? Menyuruhku makan makanan babi seperti ini seumur hidup? Lebih baik kau bunuh aku sekarang. Aku tak peduli apa yang kau rasa. Yang kupikirkan, masa depanku hanya ada kebahagiaan. Berikan aku akhir yang bahagia. Masih sifat keras kepala yang sama. Kekuatan ini. Tak tahu diri. Kalau begitu, temui aku di neraka. Gaya dekorasi ini terlalu seram ya. Shenche, di sini dilarang berjualan. Berdasarkan peraturan ketertiban abis pasal 666, kau diduga melanggar secara ilegal, denda nyawamu. Gila ya, pakai kepala untuk bayar? Lawang naik pangkat ya. Tumbuh 3 kepala lagi. Korupsi banyak ya. Di dalam abis ini, akulah penegak hukum. Kau tak punya kuasa dan pengaruh. Mau lawan aku pakai apa? Naik. Tak punya uang? Kau yakin? Awalnya disimpan untuk ziarah kubur, karena kau begitu profesional. Aku kasih kau bonus akhir tahun deh. Oh, aroma ini. Aroma PNS, aroma pensiun. Wanginya sekali. Nah. Ambil uangnya. Sekarang kerjakan. Mana jalannya? Lapor, bos. Di bawah tutup got. Selamat datang pulang. Adik, murid kesayanganmu Li Sui sedang memakai gaun pengantin. Terlambat 1 menit lagi. Dia akan menjadi pengantinku. Mencuri pengantin? Kau cari mati ya? Pak, ajak kami. Mobil ini sudah kumodifikasi supaya bisa ngebor tanah. Duduk yang mantap, supir. Kita berangkat. Nyalakan AC kencang-kencang. Manusia kasar. Ini adalah tempat yang elegan. Dilarang masuk kendaraan bermotor. Elegan? Aku paling sebel. Kalau lagi makan, ada yang main piano gangguin. Bilang. Cumo, turunin speaker besar untuk dansa di lapangan yang di belakang itu. Langit dan bumi sebagai papan. Semua makhluk sebagai bidak, terkurung. Main catur terlalu lambat. Formasiku. Apa-apaan ini? Di dalam buku ada kecantikan, di dalam buku ada rumah emas. Terlalu percaya pada buku. Lebih baik tidak punya buku. Hancurkan. Memalukan kaum terpelajar. Terlalu vulgar. Garis di tanah sebagai penjara. Tim pembongkaran sedang bertugas. Orang-orang minggir. Orang vulgar mengatasi Wenqing. Sekali langsung beres. Dan kamu, dengerin yang lebih seru. Lanjut ke rintangan berikutnya. Tamuku yang terhormat, kalian datang tepat pada waktunya. Lagu pernikahan baru saja akan dimulai, sayang, bunuh mereka. Xiao Xue, target telah dikunci. Jalankan prosedur pembersihan. Kak Sue, ini aku. Aku Susu.
kakak. Serangannya 10 kali lebih ganas dari biasanya. Jangan buang-buang tenaga, jiwanya sudah kuformat ulang, kumasukkan kode pembunuhan, sekarang dia sudah jatuh. Inti dari malaikat adalah jurang, senjata yang paling sempurna. Siapa yang memberimu, brengsek? Kembalikan 1R padaku, kembalikan muridku. Xiao Shui. Lupa siapa aku? Kalau gitu, masih ingat rasanya benda ini? Ini yang kuberikan padamu dulu, waktu pertama kali mencuri dan ketahuan olehku. Yang kuberikan padamu. Manis sekali. Rasa stroberi. Guru, jadi kita sudah kenal sejak 20 tahun yang lalu ya? Bangsat, permen lollipop murahan saja bisa mengacaukan rencanaku, bunuh dia. Aku bukan pengantinmu. Aku adalah asisten koki di kedai barbecue Shen, murid dari Master Shen. Bagus. Sangat menyukai dunia manusia ya. Hancurkan total. Proyek penyempurnaan manusia diaktifkan. Penderitaan. Kelaparan, kesedihan. Kelemahan makhluk tingkat 1. Bersatu denganku, menjadi kesempurnaan abadi. Sebagai data, Kakak, aku akan berubah jadi piksel. inilah evolusi. Di sini, tidak ada kelaparan, tidak ada cinta dan benci. Tidak ada kelaparan, tidak ada cinta dan benci. Lalu hidup buat apa lagi? Kamu bilang, data itu sempurna. Itu salah. Hidup itu kayak babat sapi ini. Naik turun, baru enak dimakan. Kalau terus-terusan direndam, jadi alot. Variabel tidak dikenal gagal, tidak dapat diurai. Ini namanya aura kehidupan duniawi. Khusus untuk melawan kode dingin kayak kamu. Wah, enak banget aromanya. Shifu, makan hotpot di saat kayak gini apa nggak terlalu serius? Urus apa serius nggak serius? Langsung gas aja. Aku traktir kamu makan enak. Rahasia kehidupan duniawi. 2 alam, panas, dan dingin. Pedas, panas, meletup-letup. Panas, pedas, pedas banget. Peringatan, konflik logika, mendeteksi invasi besar-besaran emosi duniawi. Aduh, aroma ini. Aku mau pulang makan. Aku mau makan daging merah buatan mama. Tidak, dataku. Duniaku yang sempurna. Ternyata servernya nggak tahan air juga ya. Hahaha, kau pikir kau menang? Aku cuma seorang pengelola, kalau sudah nggak bisa dikelola lagi, ya restart saja servernya. Dengan darahku, terjun ke jurang, aktifkan program pemusnahan dunia. Tata surya runtuh. Peringatan, inti dunia akan meledak, hitung mundur 5 menit. Sial, level energi segini. Nuangsin mau meledak. Xiao Shui, tolong sambungkan aku ke seluruh dunia. Pak penyiar, sudah terlambat. Dengar, aku Shenche. Sekarang aku mau pinjam satu hal dari kalian. Bukan nyawa kalian. Juga bukan kekuatan kalian. Aku mau perasaan buruk kalian saat ini. Hasrat untuk makan berikutnya. Apapun yang ada di tangan kalian. Bahkan sekadar pikiran. Angkat semuanya. Ini, apa ini? Ini tidak sesuai dengan hukum kultivasi. Ini adalah asap dapur dunia fana. Hukum yang lebih tinggi dari langit. Hidup, misteri tertinggi dunia fana. Langsing Daluandun. Kau anggap wawancara seperti masak? Api besar, keringkan kuah, selesai. Kenapa kau bisa melakukannya? Karena aku punya 7 emosi dan 6 keinginan. Aku punya orang yang ingin kujaga. Kalau selamanya tak bisa mengalahkanmu, maka matilah bersamaku. Hati-hati, guru. Guru. Ini adalah dunia mentalmu, juga kuburanmu. Sebenarnya, aku bukan kakak kembarmu, aku adalah iblis hatimu dalam perjalanan kultivasimu.
Tapi 100 tahun yang lalu, kamu sudah membuangku, kita berdua adalah dirimu. Mengapa kamu bisa hidup bebas di bawah sinar matahari? Sementara aku hanya bisa menjadi kutu busuk di dalam jurang? Aku tidak terima, aku akan menelan jiwamu, dan mengambil alih tubuhmu, meskipun jurang telah kalah, tapi aku masih bisa hidup. Emosi dan ingatan yang tidak berguna ini, hanya akan memperlambat kecepatanmu menarik pedang, hancurkan. Berhenti. Hahaha, menyerahlah. Jalan tanpa emosi adalah takdir seorang dewa pedang. Lupakan orang-orang ini. Kamu akan menjadi lebih kuat. Wanita inilah yang membuatmu terpuruk selama 30 tahun. Biarkan aku membantumu menghapusnya. Maka kamu akan benar-benar bebas. Kau boleh ganggu siapa saja, kecuali dia. Jangan harap. Minggir. Kau pikir perasaan itu beban? Karena ada orang yang ingin kujaga. Panah baru bisa cepat, karena takut mati. Baru bisa bertahan, hidup sekuat tenaga. Karena ada penyesalan, hidup baru lengkap. Ini? Kekuatan apa ini? Ini tidak masuk akal? Ini keegoisan. Aku cuma orang biasa. Demi keegoisan kecil ini, dewa menghalangi, bunuh dewa. Aku kalah. Tapi kau juga tidak akan menang. Aturan jurang sudah terikat dengan jiwamu. Kalau aku mati, kau juga akan lenyap. Jangan, Shifu. Jangan tinggalkan aku. Kakak, aku tidak izinkan kau mati. Aku adalah Santa dari Aliansi Seribu Iblis. Aku akan memohon pada tetua untuk menyelamatkanmu. Sifu, Anda tidak akan apa-apa. Aku akan membawa Anda kembali ke kuil pembunuh dewa. Aku pasti bisa menemukan cara. Murid-murid bodoh, jangan menangis lagi. Tertawalah, hiduplah dengan baik untuk bagian Shifu. Kekacauan di lansing ini harus aku yang tanggung. Guru, jangan. Guru cuma pergi jauh sebentar saja. Lap air mata dan ingusmu itu. Xiao Chumo, mulai sekarang, kedai barbeque Senji ini kuberikan padamu. Dagingnya jangan sampai terlalu matang. Garamnya jangan terlalu banyak. Suami, dewa pedang, pemilik kedai, guru, pahlawan penyelamat, hidup Shen ini sudah cukup berharga. Ragnarok, bukan, ini lagu pengantar tidur para dewa. Ranah pedang dunia fana. Akhirnya, segala fenomena kembali ke kefanaan. Dewa dan iblis masuk formasi, berubah jadi manusia biasa. Kenapa aku nggak bisa terbang lagi? Aduh. Kamu tadi menginjak bawang prekku sampai hancur. Ganti rugi. Guru. Mulai sekarang, tak akan ada lagi dewa pedang di dunia ini, hanya tinggal legenda tentangnya. Kakak Sue. Konserku malam ini, kamu harus datang ya. Lagu baru ini ku buat untuk kakak. Hah? Kakak senior. Bukan. Kepala Biro Shenji Barbecue meresmikan pembukaan cabang ke-500 di seluruh dunia. Anda mau pergi? Enggak. Sudah 3 tahun, Guru, di mana sebenarnya kamu? Guru, kamu pasti belum meninggal. Karena pedang itu masih hangat. Kepala. Satelit menangkap target yang dicurigai di perbatasan barat laut. Tampilkan.
Bawa mobil, jangan bawa kapal udara. Aku mau pergi sekarang. Pak, Mbak, mau makan sate? Sate kambing baru matang, resep rahasia. Kalau tidak enak, gratis. Pak, dia benar-benar lupa segalanya. Pagi, Bos Lee. Bunganya hari ini wangi banget. Pagi, Bos Shen. Jangan lupa sisain 2 sayap bakar Orleans buat aku. Iya, Shenge. Aku bantu cuci piring. Hush, pakai jas bagus gini mau cuci piring. Bener-bener boros. Biarin aja dia yang cuci. Oke. Hehe. Xiao Xue, sebenarnya aku rasa kita berdua cocok banget. Gimana kalau kita kerjasama? Kerjasama buat apa? Ya, buat teruskan. Semangat kehidupan duniawi ini bersama-sama. Makan berdua kan lebih enak daripada sendirian. Aduh, itu sisa kehendak abadi dari jurang maut. Dia merasakan aura yang ada di tubuh Shifu, ingin merebut tubuhnya lagi. Bos, pesan 10 tusuk sate kambing. Pedas sedang. Tambah 1 botol bir besar dingin. Oke, tunggu sebentar. Bukankah ini dunia fana yang selalu ia dambakan? Tanpa tanggung jawab, tanpa pembunuhan, hanya kehidupan sehari-hari. Itu dari cewek cantik itu, buat kamu. Entah kenapa, melihat kamu nangis, dia jadi ingin mentraktir kamu permen. Masih rasa pemanis buatan rasa stroberi yang murahan itu. Tapi itu adalah rasa termanis di dunia ini. Terima kasih, bos. Manis banget. Kupu-kupu raksasa, dari mana ini? Hah? Hampir saja jatuh ke dalam panciku. Bikin kaget. Bahkan jika ingatanmu hilang, bahkan jika kekuatanmu lenyap, Shifu tetaplah dewa pedang yang tak terkalahkan. Karena jiwa pelindung telah terukir dalam sumsum dan nalurinya. Baiklah, kita akan bersama selamanya. Kalau gitu sepakat ya. Kamu yang cuci sayuran, aku yang masak. Kubah pelindung emas ini, itu adalah upaya terakhir yang ditinggalkan Shen Ce, juga garis pertahanan terkuat umat manusia.